Kita awali ID sore hari ini pemirsa dengan informasi kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya 8 rumah warga ludes terbakar. Penyerangan dari arah utara, di utara, monitor untuk medium, Kemayoran. 2 nosel. Tugas damkar berjibaku berupaya memadamkan api. Api berkobar hebat, membakar sejumlah rumah di permukiman padat penduduk yang berlokasi di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat. Bakaran berawal dari api yang pertama kali muncul dari atap salah satu rumah hingga merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Diduga, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Petugas mengerahkan 23 unit mobil damkar ke lokasi untuk memadamkan api. Terjadi kebakaran di Jalan Kalibaru Barat, RT 16 RW 1, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen. Saat itu juga langsung unit terdekat kami dari Pos Bungur meluncur ke TKP dan alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 20 menit sudah bisa kita lokalisir lokasi kebakaran sehingga tidak menimbulkan perambatan ke rumah-rumah yang lain. Dan untuk unit yang kami kerahkan tadi kurang lebih sebanyak 23 unit dengan kurang lebih banyak 80. Sedikitnya 8 rumah warga ludes terbakar, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan pelamar menyerbu Gedung Balai Kota Jakarta untuk mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Padahal Gubernur Pramono Anung sudah meminta dibuka posko lamaran PPSU di setiap kelurahan. Sejak pagi tadi ratusan pelamar PPSU terus berdatangan ke kantor Gubernur DKI di Gedung Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka rela antri demi mendapatkan giliran menyerahkan surat lamaran sebagai pasukan Orange. Masih membludaknya jumlah pelamar yang datang, membuat mereka tetap harus antri lama dan berdesak-desakan. Melihat kondisi ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota setempat melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus memenuhi dan membludak di gedung balai kota. Warga juga bisa mendaftar secara online melalui laman jakarta.go.id soal lowongan kerja. Secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak, ya itu adalah realita. Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka. Mereka mengaku tak mengetahui jika kantor kelurahan dan wali kota setempat telah membuka posko lamaran kerja serupa karena belum ada pemberitahuan. Dari grup RT. Oh, grup RT. Ya. Pak RT yang share. Karena dari kelurahan katanya nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada. Belum dapat info juga dari kelurahan. Selain kuota 1.100 orang untuk posisi sebagai petugas PPSU, pemerintah Provinsi Jakarta juga membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas damkar, pasukan biru atau dinas tata air dan pasukan hijau atau dinas pertamanan. Sejak lowongan kerja dibuka, sebanyak 7.000 lebih warga telah memasukkan surat lamaran mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya antusiasme tinggi ditunjukkan warga dalam mendaftar sebagai petugas PPSU. Warga memadati balai kota untuk mengikuti proses pendaftaran. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan.
Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan dengan upah minimum Provinsi Jakarta sekitar 5,3 juta rupiah. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapan? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar kerjaan yang lain sih, sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta dengan maksimal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan menelusuri lebih lanjut terkait sebuah perusahaan di Surabaya yang memotong gaji karyawannya karena menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran karena menahan puluhan ijazah karyawannya. Sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur bernama UD Sentosa Sil tengah menjadi sorotan karena diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Hal tersebut diungkap setelah sejumlah karyawan melapor kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji. Kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? Iya. Kalau keluar Jumatan dipotong. Ya, kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Menanggapi dugaan pemotongan gaji karena beribadah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan mempelajari kasus tersebut. Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Gimana, Prof? Karyawannya yang mau sholat Jumat itu menikahnya atau seperti apa? Ya, saya akan pelajari pendapat saya. Selain memotong gaji karyawan karena ibadah sholat Jumat, perusahaan UD Sentosa Sil milik Jan Huadiana juga diduga melakukan pelanggaran dengan menahan puluhan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyidak perusahaan tersebut pada 17 April 2025 lalu. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Jan Huadiana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica saling TikTok, kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang ini cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Buntut penahanan ijazah, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel UD Sentosa Sil pada 22 April lalu. Penyegelan tersebut menindaklanjuti hasil pengecekan petugas yang tidak menemukan data nomor induk berusaha atau NIB serta tanda daftar gudang atau TDG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat mendatangi perusahaan Sentosa Sil di Surabaya yang diduga menahan ijazah karyawannya. Bukannya mendapat klarifikasi, pemilik perusahaan justru menyebut Armuji penipu dan melaporkan Armuji ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus penahanan ijazah ini terkuak berkat video viral Wakil Wali Kota Armuji di media sosial yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji seorang penipu. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Iya.
Halo? Urusannya apa, Pak? Tuh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di mana? Selain menyebut Armuji sebagai penipu, Diana juga melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga konten tersebut viral. Ini yang dilaporkan ini pemilik atau pengguna akun. Ini akun Instagram, TikTok, YouTube. Di sini atas nama Cak Armuji atau dengan link. Ini ada beberapa link yang memang rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini ada link YouTube, ada link TikTok dan Instagram. Sekarang masih ditangani oleh Direktorat Siber Polda Jawa Timur. Menghindari konflik terus berlanjut, Diana akhirnya mendatangi rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dalam pertemuan tersebut, Diana meminta maaf secara langsung kepada Armuji. Menurutnya perkara ini timbul karena kesalahpahaman, sementara Armuji yang sebelumnya akan melaporkan balik mengaku tak akan melayangkan laporan balik. Dengan rendah hati itu saya ingin memohon permintaan maaf ya, dan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat kegaduhan ya, khususnya untuk seluruh warga Surabaya dan masyarakat Indonesia. Pertama-tama sekali saya itu ingin memohon maaf kepada Cak Armuji ya, karena semua ini dasarnya kesalahpahaman. Saya sebagai seorang muslim, apalagi ini masih di bulan Syawal, dengan tulus mereka minta maaf, baik itu secara pribadi, saya sebagai Armuji dan kepala daerah, wakil wali kota Surabaya, mereka juga minta maaf kepada warga Surabaya, masyarakat Indonesia. Dan sudah, saya juga memaafkan karena ini memang sebagai manusia tentunya tidak luput dari suatu. Kendati sudah meminta maaf, hingga kini Diana belum mencabut laporannya di kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.